Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Jadi tadribat kita sudah sampai mana? Sekarang nomor 4. Sebutkan arti kata ma pada kalimat-kalimat di bawah ini. Wa ma hum bimu'minin. Silakan bagaimana mengartikan ma di awal? Manafiyah. Ma nafiyah berarti Tidak. tidak. Oke. Benar-benar tidak beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, ma-nya itu apa? Nafiyah. Ma nafiyah juga. Berarti diterjemahkan bagaimana? Sendiri. Padahal mereka tidak menipu siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri. Diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak merasa, tidak menyadari. Berikutnya walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih karena mereka berdusta. Bima kanu yakdzibun. Jadi ma di sini diartikan apa? Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Karena boleh, disebabkan boleh, oleh sebab boleh. Karena ba itu tidak selamanya berarti dengan, bahwa dia jar selalu ma untuk makna yang berbeda-beda. Dan bagi mereka siksa yang pedih karena mereka berdusta. Jadi ma-nya tidak dimunculkan untuk arti tersendiri dia lebur. Jadi karena itu nggak ada hubungan dengan ma sama sekali. Ma semacam ini namanya ma al-masdariyah, yaitu ma yang bergabung dengan kata kerja sesudahnya dan membentuk sebuah masdar. Sehingga kalimat ini bisa kalau dalam ditafsirkan, maka perubahannya adalah walahum adzabun alimun bi kaunihim yakdzibun atau bi sababi kidzbihim. Nah, di situ terlihat kaunnya itu adalah masdar dan ma bergabung dengan kanu sebagai kata kerja membentuk sebuah masdar di situ. Dalam bahasa Arab dinamakan ma al-masdariyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Perhatikan itu. Kama sallaita. Ka salatika. Itulah. Salatnya itu adalah masdar. Masdarnya itu muncul dari gabungan ma plus sallaita dalam kama sallaita tadi. Ya ini maksud saya contoh lain gitulah. Ma-nya itu ma masdariyah namanya karena bergabung dengan sallaita berikutnya sebagai kata kerja membentuk sebuah masdar. Jadi ma-nya memang satu kesatuan akhirnya lebur ke dalam kata kerja dan muncullah masdar sehingga dalam makna atau tafsirannya nanti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka salatika ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, gitu ya. Kama barakta ka barakatika ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi ma yang bergabung dengan kata kerja dan membentuk sebuah masdar dinamakan ma al-masdariyah. Ada dua pandangan. Yang pertama kelompoknya mengatakan ma-nya adalah ma al-masdariyah. Yang lain mengatakan ma-nya ma al-mausuliyah. Menilik masalah ini, menelusuri persoalan ini. Kalau ma'al mausuliyah itu kan hubungannya dengan materinya kan. Hubungannya dengan materinya, sesuatunya gitu loh. Barangnya, bendanya kalau itu benda. Nah tapi kalau ma'al masdariyah itu hubungannya dengan perbuatan. Nah sekarang begini cara memahaminya. Dalam konteks salawat. Allahumma ya Allah, salli ala Muhammad. Berikan, limpahkan rahmatmu kepada Muhammad SAW. Ya kan? Dan keluarganya. Kama sallaita ala Ibrahim. Nah, sekarang kira-kira yang kita minta melalui sholawat model begini ini, ya Allah, berikan sholawat kepada Muhammad dan keluarganya seperti sholawat yang dulu engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Atau ya Allah, berikan sholawat untuk Muhammad dan keluarganya sebagaimana engkau pernah memberi sholawat kepada Ibrahim dan keluarganya. Soal berapa jumlahnya, banyaknya, kadarnya, nah itu
kami serahkan kepadamu ya Allah. Nah, kira-kira pilih mana? Gitu aja. Jika begini, susah juga kita terima ma al-mausuliyah. Yang lebih mengena ma al-masdariyah. Yang penting perbuatannya. Itu bedanya antara ma al-masdariyah dengan ma al-mausuliyah itu. Kalau mausuliyah hubungannya dengan materinya, kalau masdariyah hubungannya dengan perbuatannya. Oke. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ini dia lagi nih. Kita ketemu dengan kama. Kira-kira yang lebih mendekati kepada makna yang tepat, ma ini dipahami sebagai ma apa? Coba kalau kita pahami sebagai masdariyah dulu. Mereka orang-orang munafik itu berkata, apakah kami akan beriman seperti orang-orang dungu itu beriman? Pekerjaan berimannya yang ditekankan. Kalau ma masdariyah nih, kalau ma-nya dipahami sebagai ma al-mausuliyah, maka makna yang muncul, qalu, orang-orang munafik itu, mereka itu berkata, anu'minu, apakah kami akan beriman kama amanas sufaha, seperti imannya orang-orang yang dungu itu. Materinya sekarang. Lebih tepat mana? Materinya atau pekerjaan berimannya itu. Kalau materinya berarti orang-orang munafik ini sebenarnya beriman. Lebih tepat apa? Al-masdariyah. Al-masdariyah. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang dungu itu udah beriman? Kami. Nah, ini lebih mengena. Karena kalangan munafik itu secuil pun tidak beriman kepada Allah. Mereka cuma menampakkan diri mereka beriman. Seolah-olah. Padahal tidak. Izharul iman wa ikhfaul kufur. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Hasilnya munafik. Pura-pura beriman. Padahal nggak ada imannya sama sekali. Yang ada justru merusak keimanan orang yang sudah beriman. Jadi mengenai matanya atau perbuatannya. Perbuatan. Berarti lebih kepada ma'al masdariyah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ma apa ini? Ma nafi. Ma an-nafiyah. Fama rabihat tijaratuhum. Perniagaan mereka itu tidak beruntung. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka itu tidak juga menjadi orang yang memperoleh petunjuk. Kita masuk sekarang ke halaman berikutnya, halaman 11. Apa judulnya itu? Bacanya Mathalul Munafiqin. Font ini sejenis dengan font logo halalnya Kemenak. Font ini, jenis ini dinamakan kufi. Jenis kaligrafi ini dinamakan khot kufi. Kaligrafi itu banyak, ada 9 sampai 10 jenis. Untuk surat menyurat, khot nasakh seperti yang ditayangkan di layar ini, mulai dari bismillahnya sampai ke bawah. Untuk judul-judul buku, cover-cover buku itu khot tulus. Kadang-kadang juga menggunakan kufi seperti ini. Kalau yang dagang itu sering digunakan istilah kaligrafi kontemporer. Jadi bacaannya mathalul munafiqin. Perumpamaan orang-orang munafik. Coba sekarang gantian. Saya ingin dengar kalian membaca. Pak Ali baca, Pak Ali mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu jahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Oke, cukup sampai di situ ya. Kalau bukmun umyun itu bacaan apa itu? Izhar kan? Tanwin bertemu ain. Jangan ditahan di situ, jangan lama di situ. Bukmun umyun. Silakan Bu Warni. Bismillahirrahmanirrahim. Au ka shaybin minas sama
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالkafirin. Oke, cukup sampai di situ dulu. Istilahnya itu waqaf dan bidayah atau bidayah wal waqaf. Mulai dan berhenti, berhenti dan mulai. Nah, di sini sebenarnya hubungannya dengan kebiasaan ya. Contoh, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Nah, tadi kan Ibu baliknya wa barqun yaj'aluna aswaz. Itu enggak mengena. Seharusnya berhentinya juga enggak diyaj'alun. Kalau mau berhenti itu au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Oke, sekarang ayat yang terakhir. Qari'ah selanjutnya Hajjah Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Walaqallahul azim. Al-Baqarah 17 sampai 20. Terjemahkan ayat-ayat di atas, lalu cocokkan terjemahan Anda tersebut dengan terjemahan berikut ini. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka, mathaluhum, kamathali seperti orang yang menyalakan api. Istauqada menyalakan. Nar, api. Falamma adaat ma haulahu. Maka setelah api. Sebenarnya yang lebih tepat bukan maka di sini. Lalu ketika api itu menerangi sekelilingnya, adaat itu menerangi. Lamma itu kalau digabungkan atau dihubungkan dengan kata kerja madhi, maka lamma berarti ketika. Adaat itu kan fi'il madhi. Muannas, untuk mudzakarnya adaa. Mudhari'nya yudhi'u. Ada lamma sebelum adaat ini. Kalau lamma dipertemukan dengan kata kerja madhi, maka lamma berarti ketika. Jadi terjemahannya, lalu ketika api itu telah menerangi sekelilingnya, itu yang tepat terjemahnya. Karena nggak ada ketikanya, padahal harus ada. Karena ketika di situ terjemahan dari lamma. Zahaballahu binurihim. Ada zahaba, ada bi. Allah menghilangkan cahaya mereka, yaitu cahaya yang menerangi, menyinari mereka. Bi-nya nggak diterjemah, bi-nya menyatu dengan zahaba. Zahaba kalau digandengkan atau dipaketkan ya bersama bi, huruf ba, maka diartikan menghilangkan. Jadi zahaba bi itu artinya
menghilangkan. Tanpa huruf ba, zahaba artinya pergi. Dengan kata lain, kalau ingin satu kata tanpa ada huruf bi, zahaba bi sama dengan azhaba. Azhaba itu artinya menghilangkan. Mudhari'nya yuzhibu. Amarnya adhib. Maka ada adhibil ba'sa. Rabban nas. Hilangkan penyakit. Wahai Tuhan sekalian manusia. Doa keluar dari WC apa? Ghufranakal hamdulillah alladzi azhaba anni al-adha wa afani. Apa arti ghufranaka? Itu masdar bima'na al-amr. Ya, bentuk masdar, tapi makna yang ada di dalamnya makna perintah atau makna permohonan. Masdar bentuknya, tapi fi'il amr maknanya. Kalau saya beri contoh yang lain, apa arti julusan? Duduklah. Kalau saya bilang qiyaman, berdirilah. Kalau saya bilang dukhulan, Masuklah. semua yang saya ucapkan tadi bentuknya masdar, tapi makna yang muncul adalah makna perintah, amar. Kenapa kita harus minta ampun di situ ya? Karena kita di WC nggak boleh zikir. Itu jawaban yang paling tepat. Karena kita tidak boleh berzikir, tidak mengingat Allah kita di dalamnya, maka kita mengakui kita salah. Minta ampun kita kepada Allah. Lalu kita bilang, ampuni hamba ya Allah, telah melewatkan waktu beberapa menit lamanya, tidak berzikir kepadamu. Lanjut. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan Allah membiarkan mereka. Taraka di sini membiarkan, meninggalkan atau membiarkan. Fi dhulumat, dalam kegelapan, la yubsirun. Mereka tidak dapat melihat. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun kulla syai'. Sehingga mereka tidak dapat melihat apa-apa. Summum bukmun umyun. Mereka bagaikan orang-orang tuli. Summun. Bukmun bisu. Umyun buta. Ini orangnya loh ya. Summun bukmun umyun. Bentuk ini jamak, bentuk tunggalnya adalah asam, abkam, dan a'ma. Orangnya juga. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ayat berikutnya, au kasayyibin minas sama, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Sayyib itu hujan yang lebat sekali. Curahnya tinggi sekali. Fihi dhulumatu wa ra'du wa baraq. Hujan itu disertai kegelapan yang luar biasa seperti tadi ya, gelap. Wara'du disertai juga dengan guruh, petir, guntur. Barak diartikan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menyumbat telinga mereka dengan anak-anak jarinya. Yaj'aluna itu artinya menjadikan. Mereka menjadikan jari jemari tangan mereka, asabi'ahum, fi adhanihim, berada di telinga-telinga mereka. Nah, tapi pahami, tapi yang dimaksud adalah ujung dari jari jemari agar mereka tidak mendengar suara geledek itu. Minas sawa'ati hadharul maut, karena mendengar suara petir. Hadharul maut karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah maha meliputi, maksudnya mengetahui benar seluk-beluk keadaan orang-orang kafir itu. Ahata bi ini juga satu paket. Muhitun bi, yuhitu bi, yuhituna bi. Wala yuhituna bi syai'in. Itu dia. Min ilmihi illa bima syaa. Jadi ahata bi, muhitun bi, artinya meliputi. Maksudnya mengetahui benar seluk-beluk keadaannya.
Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kilat itu hampir menyambar penglihatan mereka. Yakhtafu menyambar, absar penglihatan, yakadu hampir. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, kullama adha'a lahum masyaw fihi, mereka berjalan di dalamnya. Maksudnya di bawah terangnya sinar. Terangnya sinar kilat. Walaupun hanya sedikit, mereka bisa melangkah beberapa langkah. Wa idza awlama alaihim qamu. Dan bila kilat menjadi gelap di hadapan mereka, mereka berdiri, maksudnya berhenti lagi, nggak bisa lagi mereka melangkah. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Andai Allah berkehendak, la dhahaba bi. Perhatikan, ketemu lagi kita. Niscaya Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Andai Allah berkehendak, niscaya Allah hilangkan, Allah lenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Afwan Pak Ustadz. Itu di walau sya'allah la zahaba, lamnya apa Pak Ustadz? La zahaba. Lam ini lamul jawab. Iya, jawab dari lau. Selalu setiap lau digunakan harus ada jawaban la. Lamul jawab ini. Mujazut tafsir. Tafsir ringkas. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Yusawwiru Allah Ta'ala halal munafiqin alladhina aslamu wa dakhala nurul iman ila qulubihim thumma dakhalahum syakku fihi fakafaru. Allah Subhanahu wa Ta'ala yusawwiru, menggambarkan, sawwara yusawwiru, sayyara yusayyiru, pakai ya. Ya, siap Ustaz. Kalau ini pakai waw, artinya menggambarkan. Allah menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang alladzina aslamu, telah masuk Islam, wa dakhala nurul iman ila qulubihim, dan cahaya iman telah masuk ke dalam kalbu atau hati mereka. Thumma, kemudian, dakhalahumus syakku fihi, keraguan-raguan memasuki atau menyelinap ke dalam hati mereka. Dakhalahum, cahaya iman tadi itu disela-selai oleh keraguan yang masuk kepada mereka. Fakafaru, lalu mereka pun ingkar kembali, kafir mereka. Nah, ini maksud mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Kamathalil ladzi istawqada nara, inna halahum, sungguh keadaan mereka itu, yushbihu, menyerupai, hala jama'atin, keadaan sekelompok orang, au qadu naran liyantafi'u biha, sekelompok orang yang menyalakan api, liyantafi'u biha, guna memetik manfaat dengan api itu. Gitu ya. Itulah arti intafa'a yantafi'u. Ada penjelasan tentang kosakata di sini. Laf'ul nar, kata nar dalam bahasa Al-Qur'an atau bahasa Arab, muannas. Secara kebahasaan diperlakukan sebagai kelompok perempuan. Mithlus sama'i wal ardi wasyamsi wan nafsi wa ghairiha mimma yu'tabaru muannatsan majazian. Sama yang artinya langit, ard yang artinya bumi atau tanah, syams yang artinya matahari atau mentari, an-nafs yang artinya diri atau jiwa, dan lain-lain yang termasuk atau dianggap bentuk muannas secara metaforis, bukan hakiki. Kalian tahu muannas yang hakiki seperti apa? Muannas hakikinya ummun. Muannas hakikinya adalah imra'atun. Kalau mudzakkar ada hakiki nggak? Mudzakkar yang hakiki itu seperti rajulun. Mudzakkar hakikinya abun. Nah, kata-kata yang disebutkan di sini barusan, yang baru saja kita baca, as-sama, al-ard, an-nar, asy-syams, ini semua tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa masing-masing kata ini muannas, nggak ada indikatornya. Tapi sejak semula masing-masing kata ini tadi diperlakukan oleh bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an sebagai muannas, diperlakukan saja tanpa kita tahu sebabnya. Kita nggak tahu kenapa bumi ini disebut muannas, kita nggak tahu. Langit disebut muannas, kita nggak tahu.
Api juga mu'annas. Sejauh ini nggak ada pelacakan dan tidak ada yang mencoba mencari tahu. Matahari mu'annas, samsun. Ada yang mencoba mengatakan mu'annas karena dia nggak berani keluar malam. Kalau yang mengelompokkannya secara tidak langsung Al-Quran. Tapi yang mengidentifikasinya menjadi sebuah ilmu para ulama atas ilham dari Allah ke dalam dada mereka. Kita nggak bisa protes. Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad melalui Jibril sudah mengandung kata-kata mu'annas majazi ini. Idza syamsu kuwirat. Nah, coba lihat. Qulna ya naru kuni. Ada api di situ. Ya naru kuni. Untuk wanita. Kata perintahnya perempuan. Dan jadilah kamu dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan memberi keselamatan atas Ibrahim. Jadi Al-Quran turun sudah mengandung kata yang mu'annas majazi ini. Baru dirumuskan oleh para ahli bahwa kata ini masuknya kelompok mu'annas majazi. Ilmu itu dikodifikasikan menyusul. Al-Quran turun lebih awal. Coba aja fikih. Fikih itu munculnya setelah abad kedua fikih dibentuk. Ditulis maksud saya. Di zaman Rasulullah sudah ada kitab fikih belum? Belum. Siapa yang nulis? Tetapi dalam prakteknya sudah ada fikih. Fikih hidup dalam praktek. Ia belum tertuang dalam buku. Para sahabat dibimbing Rasul begini cara tayamum dipraktekkan. Begini loh cara sholat itu. Kalau qashar begini, kalau jamak begini. Puasa juga sama, zakat juga sama. Belum tertuang dalam keilmuan, tapi ia sudah hadir dalam praktek. Praktek di zaman Rasulullah dulu itu enteng, ringan, nggak muluk-muluk, tidak ribet dan tidak bikin capek. Cukup dulu sampai di sini. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.